Shalom, selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Izinkan saya dengan kerendahan hati membagikan pengalaman iman, kesaksian yang saya dan keluarga alami beberapa waktu lalu. Beberapa tahun lalu, kala itu saya dan istri sementara studi lanjut di negara tetangga. Jadi kami terpisah jauh dari orang tua, keluarga, dan juga orang-orang terdekat. Waktu itu, istri saya sementara mengandung putri kami Sienna dan sedang menghitung hari untuk persalinan. Hasil pemeriksaan terakhir dari dokter tidak ada kendala untuk melahirkan secara normal. Jadi kami sudah mempersiapkan segala sesuatu dan sedang menunggu hari melahirkan untuk tiba. Namun suatu hari, ketika istri saya sementara jalan pagi seperti biasanya sesuai anjuran dokter, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di kedua kakinya, spesifiknya di paha bagian atas. Saking sakitnya, eh, dia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Kami periksakan ke dokter segera dan dokter mengatakan bahwa itu karena cedera di bagian urat atau otot atau sendi yang mana itu karena kedua kakinya tidak cukup kuat untuk menopang berat badan bagian atas. Dan menurut dokter itu adalah hal yang biasa, umum terjadi bagi ibu hamil di masa uh, menjelang persalinan dan itu menurut dokter akan sembuh dengan sendirinya setelah melahirkan. Namun karena tidak bisa digerakkan sama sekali kedua kakinya, dokter kemudian memutuskan untuk melahirkan secara operasi, gantinya normal. Puji Tuhan, uh, proses operasi berjalan dengan lancar, putri kami lahir sehat, istri juga dalam kondisi sehat. Akan tetapi, selang beberapa hari, bahkan lebih dari 1 minggu, istri saya masih belum bisa menggerakkan kedua kakinya. Rasa sakit itu tidak berkurang sama sekali meskipun setelah selesai dioperasi, setelah selesai melahirkan. Kami periksakan ke dokter, dokter mengatakan bahwa ini um, tidak biasa, jarang terjadi. Beliau adalah dokter yang salah satu dokter senior di Rumah Sakit Advent di kota itu, puluhan tahun sudah menangani pasien. Menurut dia, kejadian serupa biasanya setelah operasi, setelah melahirkan, maka rasa sakit itu segera reda atau segera pulih. Dokter menyarankan untuk kami memeriksakan ke dokter ortopedi kalau saya tidak salah. Namun kami memilih untuk tidak ke dokter ortopedi karena alasan biaya. Biaya sudah habis untuk persalinan dan konsultasi dengan ortopedi itu begitu mahal, itu di luar jangkauan kami terutama karena status kami sebagai orang asing dan kami memilih untuk menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan di dalam doa. Jadi hari-hari itu kami lalui dengan luar biasa sulit, terutama bagi saya pribadi karena di tengah kesibukan saya menyelesaikan studi, saya juga harus bekerja full time untuk kehidupan kami di sana, dan saya juga harus take care istri dan putri kami yang baru lahir. Dan menghadapi masa-masa yang sulit itu, kami berdua lebih intens. Kami menyampaikan keluh kesah kami kepada Tuhan. Ini saat dari sekian banyak pergumulan hidup kami ini yang tersulit karena beban pikiran yang harus kami tanggung pada saat itu tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, dan kami benar-benar merasakan bagaimana bergantung sepenuhnya atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan karena tidak ada jalan lain lagi yang bisa kami upayakan. Dan perlahan-lahan setelah hampir 1 bulan istri saya harus menggunakan kursi roda atau terbaring di tempat tidur, dia mulai berangsur-angsur bisa menggerakkan kedua kakinya, bahkan mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit.
Namun pergumulan kami tidak berhenti sampai di sini. Ketika kami bersuka cita atas jawaban dari doa-doa kami yang mulai kami terima, pergumulan lain datang. Kali ini datang dari kondisi putri kami yang baru berusia kurang lebih 1 bulan. Walaupun secara umum kondisi kesehatannya baik-baik saja, namun yang menjadi kekhawatiran kami yaitu ukuran kepalanya. Ukuran kepala terlihat lebih besar dari ukuran normal. Ketika diperiksakan ke dokter anak, didapati memang lingkaran kepalanya ada di batas atas ukuran normal. Waktu dokter menunjukkan grafiknya, waktu diplot ukuran itu di grafik itu ada di garis batas atas antara normal dengan lebih dari normal. Dokter anak kemudian menyarankan kami memeriksakan ke dokter spesialis saraf. Dan hasil pemeriksaan membuat iman kami kembali diuji. Setelah di USG, dokter mengatakan bahwa cairan di antara otak dan tulang kepala jumlahnya lebih banyak dari biasanya, dari normal, sehingga menyebabkan ukuran kepala menjadi lebih besar. Dokter mengatakan jika cairan itu terus bertambah, maka akan menyebabkan kepala semakin membesar. Dan treatment satu-satunya adalah operasi untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan tersebut. Menurut dokter, 2 minggu lagi akan dilakukan observasi pemeriksaan. Kalau cairan itu terus bertambah, dengan kata lain ukuran kepala terus membesar, maka jalan satu-satunya adalah operasi. Harus segera dilakukan operasi. Dan kembali lagi kami memasuki masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami berdua. Barangkali masa-masa tersulit. Karena beban pikiran, saya tidak bisa konsentrasi berkuliah. Bahkan di pekerjaan, istri juga terganggu pikirannya, menyebabkan kualitas ASINya berkurang, dan juga mempengaruhi berat badan anak kami yang tidak bertambah, bahkan mungkin menurun, sehingga ukuran kepala itu tampak lebih besar dari sebelumnya. 2 minggu itu kami berdoa lebih intens dari biasanya. Kami memohon mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan atas kondisi dari putri kami. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami sudah ke dokter, kami sudah mengupayakan yang terbaik, dan saat ini yang bisa kami lakukan adalah berharap, berserah kepada Tuhan. 2 minggu berlalu, tiba saatnya kami memeriksakan kembali putri kami ke dokter, dan sekali lagi Tuhan menunjukkan mujizatnya di tengah-tengah keluarga kami. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa ukuran kepala putri kami tidak lagi di luar batas normal, melainkan sudah ada di dalam batasan normal. Jadi operasi tidak perlu dilakukan pada saat itu, dan akan terus diobserv. Kalau tidak ada pertambahan, maka pertambahan pembesaran ukuran kepala, maka tidak ada treatment yang harus dilakukan. Dan kami melihat sendiri, kami menyaksikan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami ketika tidak ada jalan, ketika tidak ada usaha yang bisa kami lakukan lagi untuk mengatasi masalah kami. Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tahu di antara kita juga ada yang bergumul dengan masalah kesehatan pribadi atau orang-orang terdekat ataupun masalah yang lain. Dan seringkali Tuhan mengizinkan ujian atau pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena barangkali Tuhan ingin kita lebih berserah. Tuhan ingin kita lebih menaruh harap kita kepada Tuhan. Seperti ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, katakan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup, ketika kita berhadapan dengan beban pikiran, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Ayat lainnya juga di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.